sahabat tani Rudian. Nah, di sini Rudian akan update pohon durian yang dimana kemarin-kemarin kan sudah di pruning dan barusan sebagian di pruning juga dan dibentuk dahan sama seperti ini ya. Namun di sore kesempatan hari ini di sini saya tidak akan pruning atau bentuk dahan lagi sahabat tani, melainkan di sini akan memberikan nutrisi ya untuk pohon durian musangking atau bawor atau baik durian duri hitam yang dimana masa vegetatif, dan untuk tidak tidak menunggu lama tumbuh tunas baru ataupun batang supaya tidak kurus, kemudian akan berikan pupuk spesial ya, nutrisinya biar tidak stres kan gitu katanya kan gitu. Jadi dia akan dibantu dengan pemberian pupuk nutrisi, dimana pupuk ini yang spesial saya gunakan setiap musim hujan gitu sahabat tadi, baik pupuk vegetatifnya ataupun pupuk generatif. Tapi jangan sampai salah pilih pupuk yang untuk masa pertumbuhan seperti ini, jangan sampai salah pupuk ya. Ini kan masih vegetatif, 1 tahun lebih aja usianya ini ya, 1 tahun lebih aja. Nah, Rudian akan aplikasikan segera langsung sahabat tani, mana-mana tanaman durian yang masih vegetatif Rudian kemarin dipakasin tunas airnya, dan supaya tidak lambat pertumbuhannya atau bersemi kembali. Dan pun nutrisinya Rudian berikan tidak lari ke tunas air, semoga ya tidak lari, karena tunas air sudah dipangkasin, larinya mungkin ke batang ataupun dahan sahabat tani dan daun begitu juga ya. Baik, saksikan terus video sampai selesai. Rudian akan lanjut melakukan pengaplikasiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Rudian. Pastikan ya pupuk NPK seperti ini setelah Rudian di pruning. Nah, Rudian akan berikan pupuk NPK Mutiara Yara sahabat tani ya. Dan ini sebelumnya digemburkan dulu, kemarin Rudian gemburkan dan barusan ini juga Rudian gemburkan supaya porosnya tidak keras, tidak padat begitu sahabat tani Rudian. Tidak banyak aja, sedikit aja, sekitar 1 sendok makan saja. Tapi saya rutin memang telatnya 1 bulan sekali sahabat tani. Tujuannya agar apa? Agar cepat bersemi kembali, yang dimana tadinya kita khawatirkan misalkan ya, umpamanya khawatirkan ini lambat tumbuh lagi gitu kan. Padahal tidak kalau kita bantu dengan nutrisi. Nah, itu tadi asap ya, dan barusan itu asap juga sampah yang Rudian bakarin. Tujuannya supaya apa? Jadi gini, kalau diasapin gini seperti serangga-serangga yang bisa menyengat badan kita tuh, seperti tawon gitu kan, bersarang. Kita kan lambat melakukan penyemprotan insektisida seperti dari bahan Kuratron, Decis ataupun Matador. Jadi dia bakar-bakar dulu, karena kan serangga itu kan sangat takut, serangga yang bisa menyengat badan kita. Kemarin saya disengat juga sahabat tani. Makanya kalau memang mau menyemprot insektisida, ada yang nanya kemarin Kuratron kah, Decis kah, itu bagus sahabat tani. Matador juga bagus itu. Jadi kalau ada serangga-serangga yang nempel di dahan atau di daun bersembunyi di situ, mati dengan racun insektisidanya ya sahabat tani. Dan sekaligus kasih pupuk daun atau nutrisi daun seperti Gandasil seperti itu ya, merek dagangnya. Kalau masa vegetatif kan kasih Gandasil D, jangan B ya. Nah, seperti ini untuk memulihkan kembali Rudian kasihkan pupuk NPK dari bawah atau dari dasar ya sahabat tani. Kalau dari daun bagus, lebih bagus sebenarnya kalau pupuk daunnya, karena langsung diserap langsung oleh stomata kan begitu ya. Nutrisi ya. Jadi kalau ini kan melalui proses akar dulu, kemudian transportasinya ke atas itu kan memerlukan waktu. Apalagi ditebar tidak dikocorkan. Kalau dikocorkan itu kan cepat responnya, nutrisinya langsung diserap oleh akar itu butuh 4 hari responnya gitu. Jadi kalau organik itu memang slow release kalau padat. Kalau organik cair enggak sahabat tani. Organik cair kan disemprotkan ke batang, akar, kebun daun itu kan jauh lebih cepat ya. Organik slow release kalau dari organik padat itu. Organik kan ada 2 tipe, organik cair maupun organik padat di sini, seperti dari kotoran hewan, baik itu hewan kambing ataupun sapi. Kalau masa vegetatif bagusnya kambing. Kalau hidrogeneratif ya sapi, yang penting melalui proses fermentasi. Kenapa harus melalui proses fermentasi?
Jika kalau kita kasih mentah, apalagi di musim hujan, baik padat maupun cair, itu sangat berbahaya karena di dalam kohe, kotoran sapi maupun kambing itu terdapat banyak bakteri seperti patogen ya, patogen dan amonia itu. Jadi patogen itu di musim hujan tuh penyebarannya atau berkembang biakannya itu sangat cepat dan mereka akan bontok karena mereka itu makhluk hidup ya sahabat tani. Makanya kita memakai E4 itu sebagai bahan efektif mikroorganisme dari E4 itu supaya mengurai bakteri aktif dengan digabung atau dicampur dengan bakteri baik ya, dan pakai molase. Tidak ada molase, bisa gula pasir buatan kita ataupun gula pasir asli dalam negeri maksudnya, ataupun gula merah kan gitu. Dan di sini tong-tong yang untuk membuat proses pupuk fermentasi atau pupuk organik cair itu dia disiapkan di kebun untuk khusus di mana tanaman durian-durian yang masih vegetatif diaplikasikannya setiap musim kemarau supaya tingkat penyebarannya di musim kemarau bila mana ada racun ataupun bakteri yang tergabung yang tidak mati, bakteri negatif pada tanaman durian itu tidak terlalu cepat penyebarannya gitu sahabat tadi. Tapi kalau untuk seperti ini dia membutuhkan juga NPK mutiara ataupun NPK makro primer, makro sekunder di dalamnya itu ya, seperti nitrogen, fosfat dan kalium itu untuk makro primer ya. Itu sahabat tadi. Jadi untuk masa generatif. Dan bantu dulu kalau ini sudah di pruning, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa harus tidak terlalu banyak? Karena nanti dia OD, selain overdosis, maka dahan-dahan di sekitarnya akan lemas ya, batang utamanya juga lemas. Ya kalau dahannya lemas tidak masalah karena ini melalui proses pembentukan dahan sahabat tani gitu ya. Jadi di sini sharing aja, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Ya, karena yang saya lakukan metode-metode seperti ini sudah saya biasa dilakukan pada tanaman durian-durian, baik itu tanaman yang dari masa vegetatif sampai tanaman usia generatif. Begitu. Coba aja nanti responnya, kemudian akan kasih tunjuk setelah beberapa minggu. Untuk kembali ke pupuk proses fermentasi, biasa diaplikasikannya batas minimal adalah 15 hari ataupun maksimal 30 hari ke atas ya, 30 hari sampai 3 bulan itu bisa. Diaplikasikan langsung, biasanya kalau saya melakukannya pada saat musim kemarau sekaligus kemudian melakukan penyiraman gitu. Kalau pemupukan pupuk fermentasi dari kohe yang dicairkan gitu. Kalau musim hujan begini, kalau musim hujan jujur kemudian pakai pupuk NPK ya, pupuk majemuk, karena di dalam pupuk itu kan bakteri tidak ada, tapi jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu banyak. Dan diimbangi juga dengan kapur-kapur dolomit yang dimana nitrogen terlalu tinggi bisa mengasamkan pH tanah, bisa dibantu ditetralkan tanahnya dengan dolomit sahabat tani, begitu ya. Nah kalau ini supaya pulih kembali, umpamanya pulih kembali daunnya, saya akan kasih pupuk generatif karena ini lebih besar dari itu dan lebih duluan usia tanamnya. Dia kasih supaya lebih keras. Kalau pupuk generatif mempercepat ke proses pembungaan gitu ya, dan batangnya tidak lambat untuk memasuki masa generatif. Dan contoh seperti ini, batang, ciri-ciri batang yang masih fase vegetatif dia halus ya, halus, kurus juga gitu kan. Kalau sudah masuk generatif dia keras, besar dan kekar, terus ininya pecah. Nah begitu sahabat tani, dan dibantu juga dengan proses pemangkasan tunas air kemarin itu supaya matahari masuk sini ya, penetrasinya. Agar kenapa? Agar dia membantu dari penetrasi sinar matahari ke dahan-dahan, ke batang-batang yang melalui proses pemangkasan. Jadi gitu ya, jadi banyak kelebihannya juga kalau memang Rudian jabarkan itu. Tidak serta-merta saya melakukan pemangkasan tunas air kalau tidak ada maksud dan tujuannya. Jadi kalau orang Sunda bilang saya tidak akan ngawuduk, sebenarnya kalau tidak punya cipatinya. Jadi saya tidak akan membuat semata-mata tidak membuat nasi uduk kalau tidak punya air santannya kan gitu. Jadi semua itu ada maksud dan tujuannya, sahabat tani. Begitu, maka lakukanlah sejak dini tanaman durian supaya tidak terlalu lambat. Terus kemudian nutrisinya dijaga, begitu dijaga sampai betul-betul maksimal dan ideal masa pertumbuhannya, dan dibuahkan berbuah maksimal secara nilai kualitas dan produktivitas, begitu sobat. Dirawat sekitaran gulmanya, terus musim hujan seperti ini jangan sampai tergenang air di sekitarannya sahabat. Supaya kenapa? Supaya tidak terjadi pembusukan pada akar ataupun terjadi jamur Phytophthora atau jamur umpas.
Begitu sahabat tani. Terima kasih ya sahabat tani bagi yang sudah menyaksikan. Mohon maaf Rudian terlalu banyak bicara, dan Rudian akan langsung lanjutkan aktivitas Rudian yang lainnya, seperti pemberian nutrisi-nutrisi pada tanaman durian masa vegetatif, yang dimana kemarin ataupun sebelumnya saya kasih melakukan pemangkasan tunas air sahabat tani. Contoh seperti ini ya. Dan ini Rudian pakai pupuk, masih pupuk vegetatif. Yang lainnya nanti yang udah dewasa Rudian akan siapkan pupuk generatifnya untuk kebutuhan nutrisi tanaman durian di usia remaja. Jadi tanaman durian ini, tanaman buah khususnya, jangan sampai kurang-kurang memberikan nutrisi ya. Minimal, batas minimal 1 bulan sekali, maksimalnya 3 bulan ataupun 4 bulan, 1 tahun melakukan 3 kali dengan dosis yang tepat ya, hara yang tepat dan waktu yang tepat. Itu artinya bijak kita dalam melakukan proses pengaplikasian pupuk daripada pupuk NPK, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti overdosis, gosong ujung daun, seperti gitu sahabat tani. Dan terus dijaga selama musim hujan untuk usia masa pertumbuhan dan usia generatifnya juga, terus kemudian penyiramannya juga dijaga. Oke, terima kasih ya. Hanya itu saja sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ketemu lagi di video saya berikutnya seputar tentang tanaman durian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.